yang ingin saya sampaikan adalah 10 poin untuk mengukur kesesatan. Ternyata saya browsing, Pak. Jadi 10 poin itu yang dikeluarkan oleh MUI, fatwa itu permanen. Jadi siapa saja yang dianggap sesat oleh MUI, maka 10 poin itulah yang keluar. Saya ada nih, saya udah browsing nih, itu tak screenshot, monggo Pak Rais. Jadi seperti ada beberapa ini yang sudah terjadi di Indonesia gitu kan. Ada kerajaan ubur-ubur, terus kemudian Lia Eden, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara, Puang Lalang atau Mahaguru dan lain sebagainya lah ya. Nah di sini indikator dan kriteria aliran sesat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ada 10. Nah ini kan sama dengan yang diponiskan ke Abuya. Coba lihat. 1, mengingkari salah satu dari rukun iman. Yang 6 kan sama. Nah terus yang keduanya meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama kan. Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran, sama ini dengan yang dipatwakan ke Abuya. Bahkan sampai yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ini produknya MUI yang permanen. Kenapa dikaitkan dengan hubungannya Mama Gufron? Kalau toh ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang radikalisme, karena itu adalah berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, termasuk kelompok-kelompok radikal yang sekarang mengatasnamakan agama jihad-jihad, itu baru masuk tuh yang suka mengtakfirikan, mengkafirkan sesama muslim kalau berbeda dengan akidahnya atau kelompoknya. Begitu. Jadi ini dari orang-orang yang memang sudah jelas sesat. Tadi ada 7 kan yang ditulis oleh MUI, satu persatu itu sampai ada 10. Yang 10-nya dilemparkanlah ke UNIK semuanya. Ini dari beberapa poin ini kalau dibaca orang di browsing yang menyimpang, contoh Al-Qiyadah Islamiyah dari poin yang keberapa ada gitu Pak. Terus majelis apa ubur-ubur tadi ada lagi. Nah ini gak nanggung-nanggung 10 poin yang pernah dilakukan oleh aliran-aliran yang sesat itu diponiskan kepada pondok pesantren UNIK, kepada Abuya Gufron oleh MUI. Masya Allah, hebat. Ini adalah fatwa permanen, Gus. Jadi saya ternyata 10 poin ini memang permanen, aturan fatwa dari MUI. Berarti ada apa nih kalau begitu? Hati-hatinya kade. Ulah rumah saja di ulama, justru bakal ngagait maranehanana kana neraka. Da zaman kiwari mah Gus hesen yangan ulama nu sabener-benerna bahaya. Nah, jadi saya baru ketemu nih ternyata di sini makanya ada indikator. Indikator itu gimana? Orang akademisi kan akan paham. Indikator dan kriteria aliran sesat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan 10 poin ini Gus sudah ada di atasnya itu, kalau mau di scroll di saya ada. Oh, ini ajarannya ini menyimpang di poin yang keberapa gitu loh Gus. Al-Qiyadah Al-Islamiyah menyimpangnya di poin yang keberapa. Nah terus Lia Eden yang mengaku Jibril itu di poin yang keberapa. Nah ini giliran UNIK semuanya dilimpahkan 10 poin. Masya Allah. Nah ini kalau menurut saya, makanya kalau bagi kami disinilah sebenarnya tidak objektifnya Pak dari Majelis Ulama Indonesia. Ngapunten, sampai kapanpun ini kita ingkari, karena dari 1 sampai 10 ini tidak pernah diajarkan atau langsung Abuya mengajarkan ke santri. Nah inilah pentingnya bertabayun gitu ya. Jadi cukup 2 poin saja yang saya sampaikan. Kalau masih
kekeh, dan ini bentuk kurang netralnya atau miskomunikasi antara MUI daerah dengan pusat. Kalau yang daerah, yang wilayah Jatim itu mengatakan yang bermasalah adalah video-video yang viralnya, bukan pondoknya, satu catatan. Tapi giliran yang pusat, sekjennya mengatakan bukan hanya videonya saja, tapi termasuk pondoknya juga. Bahkan sampai ada larangan keras, orang tua tidak boleh memondokkan santrinya ke pesantren Abu Yamamah Gufron. Walaupun pada kenyataannya santri yang baru ya banyak, jamaah juga banyak. Setiap bulan ada yang mengambil sanad atau bai'ah talqin zikir TKN juga banyak, alhamdulillah. Dan ini tidak mengurangi atau jadi melempem lah bahasanya, tidak. Nah itu ya, jadi ternyata poin daripada fatwa-fatwa MUI ini adalah fatwa yang permanen sebagai indikator. Nah ini cuman hebat ini, semuanya 10 poin ini dilimpahkan ke Mama Gufron. Padahal kalau mau kita balikin banyak hal. Kenapa ketika dari klan-klan mereka yang bukan ulama pribumi, yang katanya bisa memadamkan neraka dengan jari-jarinya, kemudian Isra Mi'rajnya 70 kali dalam sehari semalam, terus apa lagi? Kenapa kok didiamkan begitu? Nah ini salah satu bentuk kurang objektifnya dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI menonaktifkan 2 orang anggotanya karena diduga terafiliasi dengan Israel. Ketua MUI bidang fatwa Asroruni Amsoleh mengatakan langkah itu ditempuh setelah MUI melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi itu merupakan respon atas kunjungan 5 orang Indonesia ke Israel dan bersua Presiden Isaac Herzog. Menurutnya, berdasarkan hasil konsolidasi internal MUI tersebut, ada LSM dan salah satu visinya membangun hubungan diplomatik dengan Israel. 2 orang pengurus LSM tersebut tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI berinisial MAQ dan AR. MUI jelas mengutuk tindakan genosida yang dilakukan Israel serta mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Pengurus itu jelas bertentangan dengan MUI dan konstitusi, ujar Ketua MUI bidang fatwa Asroruni Amsoleh pada Kamis 18 Juli 2024. Rapat MUI bidang fatwa kemudian mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kedua anggota Komisi Fatwa tersebut. Hasil itu lalu dibawa ke rapat pimpinan MUI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan langkah organisasi. Dia juga mengatakan kedua anggota itu kedapatan telah berkunjung ke Kedutaan Besar Israel di Singapura pada tahun lalu, untuk menonaktifkan keduanya. Sambil kita akan meminta penjelasan lebih lanjut, kita sudah komunikasikan dengan keduanya.